Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Aryananta Rahman dari kelas 3B Ilmu Perikanan tahun 2023 dengan NIM 0056. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang protein. Nah, protein itu apa sih? Protein adalah eh, polimer yang tersusun dari monomer-monomer asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Protein ini berasal dari kata protos atau proteios yang berarti urutan pertama atau yang utama. Protein ini di dalam protein mengandung senyawa atau atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sedikit sulfur dan fosfat. Dalam protein ini karbon memiliki komposisi sekitar 50%, hidrogen itu sekitar 6 sampai 8%, lalu ada oksigen sekitar 22%, nitrogen sekitar 16%, dan yang lainnya 0 sampai 2%. Protein jika terhidrolisis akan menghasilkan unit atau senyawa sederhana yang dinamakan asam amino. Apa itu asam amino? Nah, asam amino adalah senyawa yang memiliki unsur gugus amino dan gugus asam karboksil. Nah, di setiap asam amino memiliki atom karbon yang mengikat gugus amino, mengikat asam karboksil, mengikat atom hidrogen, dan mengikat rantai samping atau gugus R. Nah, apa itu gugus R atau rantai samping? Rantai samping adalah rantai yang menentukan identitas suatu asam amino. Contohnya, misal rantai sampingnya itu adalah atom H, maka asam amino itu menjadi asam amino jenis glisin. Contohnya lagi, misalnya rantai sampingnya itu adalah CH3, maka eh, asam amino itu menjadi asam amino alanin. Selanjutnya ada sumber protein. Sumber protein ini eh, didapat dari makanan kita sehari-hari. Sumber protein dibagi menjadi dua, yaitu sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Sumber protein hewani seperti namanya, yaitu sumber protein dari hewan. Contohnya seperti daging sapi, daging ikan, daging ayam, telur, susu, dan lain-lain. Kalau nabati itu dari tumbuh-tumbuhan atau ya spesifiknya kacang-kacangan lah, kayak tempe, kayak tahu, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada fungsi protein. Fungsi protein ini adalah untuk membangun dan memelihara sel-sel jaringan tubuh. Protein juga berfungsi untuk pembentukan otot, pertumbuhan, pengembangan tubuh, terus proteksi dari bakteri atau kuman dari penyakit atau imunitas. Protein juga memiliki fungsi biologisnya seperti sebagai katalis enzimatik, terus sebagai transport sel ya, transport oksigen. Contohnya adalah hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein. Terus selanjutnya sebagai penunjang mekanis. Contohnya adalah kolagen. Kolagen. Selanjutnya itu adalah sebagai proteksi imun yang tadi disebutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis protein, bentuk lah ini. Masuknya ke bentuk atau jenis ya. Bentuk lah. Nah,
Yang pertama itu ada protein fibrous. Protein fibrous ini memiliki bentuk single axis yang memanjang, yaitu ya memanjang lah. Protein fibrous ini memiliki sifat hidrofobik atau tidak gampang larut dalam air biasa. Namun gampang larut dengan larutan NaCl atau larutan garam. Nah, contohnya itu seperti kolagen, alfa keratin, seperti rambut, bulu dan lain-lain. Selanjutnya ada protein globular. Globular ini memiliki bentuk spiral atau globular, membulat seperti itu. Protein ini memiliki sifat hidrofilik, yang artinya itu me, apa, gampang larut dalam larutan air biasa, H2O. Contohnya itu adalah seperti albumin dan hemoglobin. Selanjutnya itu ada struktur protein. Struktur protein itu memiliki 4 struktur. Yang pertama itu ada struktur primer. Struktur primer ini terdiri atas dua asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Nah, misalnya ada dua asam amino itu, terus diikat oleh ikatan peptida, maka itu yang disebut dengan struktur primer. Selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini adalah lanjutan lagi dari struktur primer. Eh, Struktur sekunder ini kan udah diikat tuh tadi di struktur primer. Ini udah diikat gitu sama ikatan peptida. Nah, di struktur sekunder ini diperkuat lagi ikatannya dengan ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya ada struktur eh, tersier. Struktur tersier ini adalah lanjutan dari struktur sekunder. Struktur tersier ini adalah eh, kumpulan dari struktur sekunder yang menyusun rantai polipeptida. Udah untuk protein tuh. Selanjutnya ada struktur kuartener, yaitu struktur yang terdiri dari beberapa struktur tersier. Rantai-rantai polipeptida lagi itu digabungin lagi, digabungin lagi menjadi struktur kuartener. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari protein. Contohnya, saya ambil contoh albumin. Albumin ini bermanfaat tuh buat apa? Buat operasi ya pasca operasi gitu, mempercepat regenerasi lah. Seperti itu salah satu contoh. Sepertinya banyak sih, banyak banyak lebih banyak lagi fungsi protein ini. Seperti kayak tadi yang disebutkan itu, yang membangun, membentuk otot, seperti itu. Eh, Sudah segitu aja dari saya. Mohon maaf bila terbata-bata atau ada yang kurang. Jika ada yang kurang, tolong komen di bawah. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman supaya ilmu ini bermanfaat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.